bersama Kak Ica dan Kak Lydia. Oke, hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama lagi. Adik-adik siap? Yes! Siap! Yes! Oke, mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita lipat tangan kita tutup mata kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini, hari yang Engkau jadikan indah Tuhan, hari yang luar biasa Tuhan. Bapa, kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Bapa, Roh Kudus, datanglah Tuhan, penuhi setiap hati kami Bapa, jamah setiap hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk Engkau ubah Tuhan. Karena Bapa, kami kerinduan kami Tuhan untuk menjadi sama seperti Engkau Tuhan, serupa dengan Engkau Tuhan. Tiap hari Tuhan, hari demi hari Tuhan, Engkau ubah kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami membuka hati kami membuka telinga kami siap Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau, meninggikan nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Oke, adik-adik, hari ini lagu pertama kita itu judulnya Yesus Pokok. Tahu nggak sih artinya Yesus Pokok itu apa? Bukan pokok ya, bukan. Pokok itu maksudnya begini. Kalau adik-adik pernah lihat atau pernah tahu ada tumbuhan pohon anggur, ya. Tumbuhan pohon anggur itu nggak bisa tumbuh tanpa ada pokoknya, tanpa ada bambu. Biasanya orang-orang pakai bambu untuk supaya pohon atau tumbuhan anggur itu, ya betul kali dia, untuk bertumbuh, karena pohon anggur itu menjalar dan pohon anggur itu tinggal di batangnya itu, di pohon bambunya itu. Nah, sama seperti kita, sama seperti saya dan kamu adik-adik, kita tinggal di dalam Yesus. Kenapa? Karena kalau kita mau berbuah, kalau kita mau bertumbuh seperti pohon anggur itu, kita butuh pokok, dan pokok kita itu Yesus Kristus, right? Yes, Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pokok kita, dasar kita. Oke, adik-adik, mari semuanya tangannya begini semua. Kita coba ya. Ini waktu kita begini itu waktu kita katakan Yesus pokok. Oke? Siap? Oke, Kakak, mari kita mulai. Ya, adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri ya. Kita menari untuk Tuhan, kita memuji Tuhan. Tinggallah di dalam
kalau kita mau bertumbuh, kita mau berbuah di dalam Tuhan, kita perlu membaca firman Tuhan, kita perlu membaca Alkitab kita setiap hari. Karena waktu kita membaca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, kita akan bertumbuh dan berbuah lebat. Amin. Amin. Oke. Nah, sekarang adik-adik, mari kita menyembah Tuhan. Semua adik-adik matanya kita tutup mata kita. Kita angkat tangan kita mau menyembah Tuhan saat ini. Yes, Tuhan Yesus ada di sini. Tuhan Yesus ada di dalam hati adik-adik. Mari kita menyembah Tuhan. Yes, Lord. Oh, mari adik-adik angkat tangannya. Yes, Lord Jesus, ubah setiap hati kami. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Mari adik-adik katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Kau pecundang, salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Katakan, ubah hatiku. Ubah hatiku. Yes, Lord. Seperti salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Can say change our God, change my heart, oh God, make it ever through. Change my heart, oh God. I want to be like you. Yes, Lord, change my heart.
Tuhan Yesus, kami sangat mencintai Engkau Bapa. Kami mau Tuhan setiap hari merasakan hadirat Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami membuka hati kami untuk mendengarkan firman Engkau. Kami membuka telinga kami untuk mendengar firman Engkau. Roh Kudus, bantu kami untuk mengerti Tuhan tentang kebenaran firman Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap adik-adik yang percaya katakan amin. Hai Little Disciples, gimana nih kabarnya? Kakak yakin kalian semua sehat ya? Sebelum kita masuk ke firman Tuhannya, kakak mau kalian siapin Alkitab, alat tulis, dan yang pasti hati ya. Kalau kalian udah siap semuanya, mari kita masuk ke firman Tuhannya. Enjoy the service! Oh, hai adik-adik. Jadi sekarang kakak lagi berkebun adik-adik nih ceritanya. Nah, kakak udah punya beberapa buah-buahan. Kakak punya buah naga, kakak punya buah nanas, kakak juga punya buah jeruk, sama kakak juga punya buah belimbing. Nah, buah belimbing itu asalnya dari mana? Buah belimbing itu asalnya dari pohon belimbing. Kalau buah jeruk dari pohon jeruk. Kalau buah naga dari pohon naga. Nah, adik-adik, kakak baru beres berkebun nih. Nah, kakak sekarang punya buah naga. Nah, adik-adik, menurut adik-adik, buah naga itu manis? Manis gak adik-adik? Atau asem atau pahit? Manis. Manis, oh oke. Kalau misalnya Cece kasih buahnya manis, adik-adik kira-kira mau nggak? Mau. Mau dong. Nah, kalau misalnya Cece kasih buahnya udah busuk, udah pahit, udah asam, nggak enak, adik-adik mau nggak kira-kira? Enggak. Nah, berhubungan sama buah, hari ini kakak-kakak bakal sharing sama adik-adik mengenai buah roh. Nah, kalau buah jeruk tadi kan asalnya dari pohon jeruk. Kalau buah roh itu asalnya dari Roh Kudus, adik-adik. Nah, kalau adik-adik ingat, waktu itu buah roh itu apa aja sih? Buah roh waktu itu kan di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, semua ini dihasilkan dari Roh Kudus, dari waktu kita memiliki hubungan yang intim dengan Yesus. Nah, adik-adik, lalu buah seperti apa sih yang kita punya? Buah roh yang baik-baik, manis, yang mengenakan, yang menyenangkan, atau buah yang pahit, buah keserakahan yang pahit, busuk. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita berbuah, buah-buah yang baik, buah-buah roh? Kita harus terlebih dahulu tinggal di dalam Yesus, pokok anggurnya. Di Yohanes 5 ayat 15 ditulis, "Akulah pokok anggur dan kitalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa." Jadi adik-adik, kakak punya ranting pohon nih. Jadi ini ranting pohon dari pohon apel. Jadi kakak potong dari pohon apel. Nah, kalau misalnya kakak biarin aja, bisa nggak dia berbuah jadi pohon apel? Kira-kira bisa nggak kalau kayak gini? Enggak. Enggak. Kalau dia nggak tergabung sama pohonnya, mati nggak? Lama-lama layu nggak? Layu deh. Nah, sama seperti ranting pohon ini nggak bisa hidup dan nggak bisa berbuah waktu tergabung dengan pohon aslinya, sama kayak kita juga perlu tergabung dalam dicangkokkan sama pokok anggurnya Yesus. Kita perlu dicangkokkan sama pohon kehidupan,
sama tokoh anggurnya yaitu Yesus. Tanpa kita tinggal di dalam Yesus, tanpa kita dicangkokkan ke dalam pohon kehidupan, ke dalam tokoh anggurnya Yesus, kita tidak bisa berbuah. Supaya kita bisa berbuah, kunci pertama, step pertama supaya kita bisa berbuah, kita harus tergabung dengan pohon kehidupannya, dengan pokok anggurnya Yesus. Kita harus dicangkokkan jadi satu, tergabung dengan pohon kehidupannya, dengan pokok anggurnya, yaitu Yesus Kristus. Nah, mungkin ada beberapa dari adik-adik, loh kak, cangkok itu apa kak? Aku belum pernah belajar tuh cangkok. Kita move on, kita geser ke kelas mengenai cangkok menyangkok. Tadi yang dari Kak Naomi, kalau Kak Naomi ngomong mengenai mencangkok, sebenarnya apa sih mencangkok itu? Tenang, secara sederhana, mencangkok adalah menggabungkan batang bagian bawah dan batang bagian atas. Hal ini dilakukan agar pohon dapat menghasilkan buah-buah dengan kualitas yang paling baik. Bukan cuma baik, tapi yang pasti oke banget. Nah adik-adik, kakak udah pegang buah anggur nih sekarang. Kakak mau bereksperimen dengan buah anggur yang kakak pegang ini. Kakak akan pegang buah anggur ini selama 3 bulan dan kakak ambil. Menurut adik-adik, akankah buah anggur ini menghasilkan buah-buahnya kembali? Atau akankah buah anggur ini menjadi pohon yang besar? Jawabannya udah pasti enggak dong. Mana bisa sih pohon anggur yang udah kita potong dari pohon anggur itu sendiri dapat menghasilkan buah-buahnya? Ya kan, nggak mungkin bisa. Nah, sama halnya dengan kita. Seperti tertulis dalam Yohanes 15, dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah penggantinya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, maka ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak berbuat apa-apa. Aku di sini adalah Yesus Kristus sendiri. So, untuk kita mau bertumbuh, untuk kita menghasilkan buah-buah roh dengan kualitas yang paling oke, kita perlu tinggal di dalam Yesus. Karena itulah pokok. Hai adik-adik Little Disciples. Ya, kembali lagi bersama Kak Ica di sini. Oke adik-adik, hari ini Kakak Ica akan membagikan sesuatu hal yang luar biasa mengenai firman Tuhan. Adik-adik semua di sini cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Adik-adik semua, kalian itu luar biasa. Kalian itu spesial di mata Tuhan. Kalian itu berharga di mata Tuhan. Oke adik-adik, mari kita mulai ya. Adik-adik semuanya, mari buka buku catatannya, ambil pensilnya, alat tulisnya, dan tulis ayat firman kita kali ini. Oke? Oke adik-adik, catat ya. Matius 5 ayat 21 sampai 28. Baca ulang ya. Matius 5 ayat 21 sampai 28. Oke adik-adik, sudah? Eca akan mulai dari ayat 21, Matius 5 ayat 21. Di situ tertulis ya, pada waktu itu Tuhan Yesus sedang menuju ke daerah Tirus dan Sidon. Kemudian ada seorang perempuan Kanaan yang datang mendekati Yesus dan berseru. Katanya begini ya adik-adik, kasihanilah aku ya Tuhan, kasihanilah aku ya Tuhan, anakku sangat menderita, dia kerasukan setan, dia sangat menderita, tolonglah aku ya Tuhan, kata perempuan Kanaan itu kepada Yesus. Ya, lalu Yesus mendengar perempuan ini, tapi perempuan ini karena dia teriak-teriak, karena dia berseru-seru ya, murid-murid Yesus berkata, suruhlah orang ini untuk pergi, karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Oke, lalu Tuhan Yesus mendengar perempuan ini dan berkata begini adik-adik sama Tuhan Yesus, sama perempuan
perempuan itu. Tuhan Yesus berkata begini sama perempuan itu, ya, sebab aku datang untuk menyelamatkan umat Israel yang hilang. Ya, Tuhan Yesus berkata seperti itu, lalu perempuan itu tetap mendekati Tuhan Yesus. Perempuan itu tidak menyerah. Perempuan itu tetap datang dan mendekati Tuhan Yesus. Kenapa? Karena perempuan itu percaya sama Yesus. Karena perempuan itu percaya bahwa Yesuslah satu-satunya yang bisa menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan itu, adik-adik. Nah, lalu perempuan ini terus berseru ya sama Tuhan. Tuhan, tolonglah aku ya Tuhan. Oke, lalu Tuhan Yesus berkata sama perempuan ini, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Lalu perempuan ini menjawab, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh di meja tuannya. Anjingnya kesian banget kelihatannya ya. Dia bermohon untuk bisa dikasih makan. Lalu ketika anjing itu melihat makanan di bawah meja, anjing itu langsung cepat-cepat datang ke bawah meja itu, ambil lalu makan makanan itu. Remah-remahan. Apa yang dimaksud remah-remahan itu? Makanan sisa-sisa. Waktu jatuh, waktu lagi makan terus ada makanan yang jatuh, nah itu yang disebut remah-remahannya. Nah, perempuan itu berkata begitu sama Tuhan, ya benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remahan yang jatuh di bawah meja tuannya. Oke, lalu Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mendengar jawaban dari ibu itu, Tuhan Yesus berkata begini, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus melihat ibu ini punya iman yang luar biasa. Ibu ini begitu percaya sama Tuhan Yesus, begitu menaruh harapan sama Tuhan Yesus. Ibu ini sangat percaya sama Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Ya, Tuhan Yesus melihat iman ibu ini sangat luar biasa. Lalu Tuhan Yesus berkata, ya jadilah seperti apa yang kamu kehendaki. Lalu dengan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, adik-adik sudah mendengar cerita tentang perempuan Kanaan, ya. Lalu pasti adik-adik ada berpikir seperti ini. Kenapa ya dalam cerita tersebut Tuhan Yesus ada berkata, aku diutus hanya kepada domba-dombaku yang hilang dari umat Israel. Dan kenapa ya Tuhan Yesus membiarkan perempuan itu ya hanya karena dia bukan bagian dari umat Israel. Nah, adik-adik, di sini kakak akan jelaskan. Ya, kakak di sini menggunakan ilustrasi family tree, keluarga pohon ya. Dalam ilustrasi ini kita tahu nih mana orang-orang yang merupakan bagian dari keluarga ya. Lihat di sini adik-adik ya, pertama-tama itu ada batang ya. Ini di sini batang diilustrasikan sebagai papa dan mama, kemudian ranting-ranting diilustrasikan sebagai anak-anak, lalu akar-akar di sini akar pohonnya itu diilustrasikan sebagai kakek dan nenek dari papa dan mama kita. Nah, adik-adik perlu tahu umat Israel adalah umat pilihan Allah ya, tetapi umat Israel menolak untuk percaya kepada anaknya. Nah, umat Israel yang tidak percaya kepada anaknya ini, kepada Yesus, itu sama seperti ranting-ranting yang dipotong. Nih, ya, yang dipotong di sini adik-adik bisa lihat ya, ranting-ranting yang dipotong. Ya, karena kenapa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, terkadang ada orang-orang yang ditambahkan dalam sebuah keluarga melalui adopsi. Adik-adik tahu apa itu adopsi? Ya, begini adik-adik, adopsi itu sewaktu keluarga mengambil anak laki-laki atau anak perempuan untuk menjadi satu dalam bagian keluarga. Nah, adik-adik, ya anak-anak yang diadopsi tersebut, orang yang diadopsi tersebut itu sama seperti ranting yang dicangkokkan, ya, sama seperti ranting yang dicangkokkan pada suatu keluarga pohon. Sekarang Kak Ica mau gambar ranting yang dicangkokkannya dulu ya. Nah, seperti ini adik-adik. Oke,
contohnya seperti ini ya. Ranting yang dicangkokkan dalam suatu keluarga pohon ini ya memiliki hak yang sama dan kasih sayang yang sama seperti ranting-ranting yang lain, anak-anak yang lain ya. Mereka sama-sama bertumbuh dan berbuah, sama-sama menjadi suatu keluarga pohon. Adik-adik, di dalam Roma 11 dikatakan kita diselamatkan karena iman ya, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita menjadi satu bagian di dalam keluarga Allah. Kita, saya dan kamu mendapatkan hak yang sama, hak istimewa dan cinta dan kasih Yesus yang sama seperti umat pilihan Allah, umat Israel. Nah, sama seperti cerita perempuan Kanaan itu bukan bagian dari umat Israel, tapi karena imannya yang begitu besar, dia percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bisa sanggup menyembuhkan anaknya ya, maka perempuan itu diselamatkan dan anaknya sembuh, adik-adik. Jadi kabar baiknya adalah kita semua bisa menerima keselamatan jika kita percaya kepada Yesus. Jadi kabar baiknya itu keselamatan itu untuk semua orang bagi yang percaya kepada Yesus, yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang mengundang dan menerima Tuhan Yesus dalam hati mereka. Nah, kita diselamatkan adik-adik ya, dan kita itu yang percaya kepada Yesus itu sama seperti ini ranting yang dicangkokkan. Kita bertumbuh ya, bertumbuh dan berbuah sama-sama di dalam satu pohon ini ya, dan kita juga menerima janji hak istimewa ya, cinta yang sama dari Tuhan Yesus, sama seperti Allah mengasihi, Allah memilih umatnya Israel. Nah, kita juga adalah umat pilihan karena kita percaya kepada Yesus, kepada anak Allah. Nah, adik-adik ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita, saya dan kamu adalah anak-anak Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, dan telah mengundang menerima Tuhan Yesus di dalam hati kita ya, sehingga di dalam hati kita ini bukan roh kita yang lama lagi, tapi Roh Kudus, rohnya Yesus sendiri yang ada di dalam hati kita. Adik-adik ya, Tuhan Yesus itu menghendaki kita, yang menghendaki kita untuk bertumbuh dan berbuah lebat, bertumbuh dan berbuah lebat. Nah, sama seperti pohon ini ya, akar, batang, ranting-ranting dan daun-daunnya semua mereka bertumbuh bersama-sama dan menghasilkan buah. Kalau itu contohnya, kalau itu pohon jeruk, dia akan menghasilkan buah jeruk. Lalu kita bukan menghasilkan buah ya adik-adik, tapi buah yang kita hasilkan adalah perbuatan-perbuatan yang benar, yang menyenangkan hati Tuhan, yang menunjukkan kalau kita sayang sama Tuhan, dan juga buah-buah roh adik-adik. Apa sih itu buah-buah roh? Ada 9 macam buah-buah roh yang sudah disampaikan Kak Naomi di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, adik-adik, semua yang kita hasilkan, buah yang kita hasilkan itu kita peroleh karena kita punya hubungan sama Tuhan. Maksudnya apa sih hubungan dengan Tuhan? Hubungan dengan Tuhan itu maksudnya kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman setiap hari ya, dan juga kita memberitakan kabar baik, kita menginjil, kita kasih tahu teman kita kasih tahu saudara-saudara kita ya, bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita semua, bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka semua. Ingat ya adik-adik, kalau kita mau bertumbuh dan berbuah lebat, kita perlu punya hubungan dengan Tuhan Yesus setiap hari, dengan Roh Kudus ya, Roh Tuhan Yesus sendiri. Kita berdoa, kita menyembah Tuhan, kita membaca firman setiap hari. Nah, di situ adik-adik akan bertumbuh dan berbuah. Nah, adik-adik, sama seperti pokok anggur. Adik-adik tahu pokok anggur? Ya, di Yohanes 15 dikatakan Yesus adalah pokok anggur. Barang siapa tinggal di dalam Yesus, maka ia akan bertumbuh dan berbuah. Tapi kalau nggak di dalam Yesus, mereka tidak bisa berbuat apa-apa ya. Jadi adik-adik,
Oke, kita perlu punya hubungan dengan Tuhan setiap hari. Oke, dan kita bisa tinggal di dalam Yesus kalau kita sudah pernah mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah ini bagi adik-adik yang belum pernah mengundang dan menerima Tuhan Yesus dalam hatinya, setelah ini kita akan berdoa bersama. Kita mengundang Tuhan Yesus, kita mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Kita menerima Tuhan Yesus, ya. Ingat adik-adik, ya, untuk bisa menerima Tuhan Yesus kita itu perlu percaya dan mengaku. Kita ucapkan, ya, kita katakan kalau saya percaya kepada Tuhan dan saya menerima Yesus untuk masuk ke dalam hati saya. Nah, dan seketika itu roh adik-adik, ya, bukan lagi roh yang lama, manusia yang lama, tapi roh yang di dalam adik-adik adalah roh Tuhan Yesus yang kita sebut sebagai Roh Kudus. Oke adik-adik, sekarang kakak mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Mari semua tutup Alkitabnya, tutup catatannya, ya. Kita berdoa, semua tangan boleh taruh di dadanya, ya. Kita berdoa, kita mengundang dan menerima Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita. Mari adik-adik, tutup matanya. Oke. Lalu ikutin doa Kak. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya sudah mendengar tentang Engkau. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Saya tahu Tuhan dan saya butuh Engkau. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau datang ke dunia bagi saya. Engkau mati di kayu salib untuk saya. Dan hari ketiga Engkau bangkit bagi saya. Terima kasih Tuhan Yesus, saya menerima keselamatan dari Engkau. Saya mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya mau tinggal di dalam Engkau. Saya mau bertumbuh dan berbuah bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, bantu saya untuk melakukan apa yang benar, untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saya percaya saya sudah diselamatkan. Saya adalah anak Allah. Terima kasih Tuhan, saya menerima janji-janji Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur. Setiap adik-adik yang percaya katakan, amin. Yes adik-adik, ingat ya, adik-adik, kita semua, Tuhan menghendaki kita semua untuk bertumbuh dan berbuah. Maka dari itu adik-adik, ya, harus punya hubungan sama Tuhan setiap hari. Oke, setiap hari berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman. Lalu adik-adik berani untuk ceritakan tentang Yesus sama teman-teman, sama kakak atau adik, sama keluarga adik-adik semua. Oke adik-adik, sampai di sini pertemuan kita. See you. Halo adik-adik, gimana firman Tuhannya? Kakak harap memberkati adik-adik semua ya. Sekarang, yuk persiapkan kertas dan alat tulisnya untuk menjawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, untuk apa petani harus mencangkokkan ranting dalam pohon? Yang kedua, apakah ranting dapat menghasilkan buah ketika tidak tersambung dengan pohon? Yang ketiga, apa itu pohon keluarga? Yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk tercangkok kepada Kristus? Dan yang terakhir, siapakah pokok anggur dan siapakah carangnya? Nah, apabila adik-adik sudah selesai mengerjakan aktivitas, jangan lupa kumpulkan ke Kak Mary melalui WhatsApp ya. Segitu aja, see you next week. Bye-bye.
Kembali lagi bersama kakak Diki. Jadi, bagaimana kabarnya hari ini? Yang pasti kita selalu bersuka cita, sehat selalu, dan luar biasa. Ya, jadi pada hari ini, seperti biasa, kita akan lakukan ayat hafalan. Yeay! Oke, ayat hafalan kita pada hari ini adalah Amsal 4 ayat 23. Mari kita hafalkan bersama-sama ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena hafalan bareng-bareng ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yeay! Jangan lupa dihafalkan ya. Dan kalau sudah dihafalkan, terus jangan lupa untuk direkam. Oke? Oke. See you next time ya. God bless you. Halo Little Disciples, nah balik lagi nih sama kakak. Gimana nih kebaktian kali ini? Pastinya kalian semua terberkati dong. Oh iya, kakak di sini mau mengingatkan buat adik-adik nih supaya adik-adik jangan lupa untuk absen ya. Yang belum absen, yuk sekarang absen. Terus kakak di sini juga mau menginfokan buat adik-adik kalau misalnya adik-adik telat untuk mengikuti live premiere Little Disciples, adik-adik tenang, oke? Kalian masih bisa absen juga. Kalian tinggal pergi ke kolom komentarnya live anugerah kebenaran. Kalian absen di sana ya, di kolom komentar. Selanjutnya, kakak mau kasih tahu kalau misalnya adik-adik sudah selesai untuk mengikuti setiap aktivitas yang kakak-kakak sudah berikan, kalian kirim ke nomor ini ya. Nah adik-adik, karena kita sudah mau mengakhiri live kali ini, kakak mau berdoa buat adik-adik supaya Roh Kudus pimpin setiap adik-adik semua untuk dapat mengerti setiap firman yang telah dibagikan. Oke, kita ketemu lagi ya adik-adik di minggu depan. Dadah!